Hari ini kita akan mendengarkan renungan. Namun sebelum kita mulai mendengarkan renungan, alangkah baiknya kita membukanya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kau masih izinkan kami ada sampai saat ini. Ini semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi kami percaya ini semua berkat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Bapa. Tuhan, pertajam telinga kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Bapa, dan juga Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, beri kami ketenangan untuk bisa fokus mendengarkan renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang pemuda yang berintegritas. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang tidak mengenal apa itu integritas, sehingga membuat mereka tidak memiliki integritas dalam hidupnya. Hari ini kita akan memulai renungan ini. Kita akan mempelajari apa itu integritas. Integritas itu sendiri adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Integritas itu sangat berhubungan erat dengan pribadi kita, dan juga sangat menentukan siapa kita di mata dunia. Jika kita anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki integritas dalam diri kita. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki integritas dalam dirinya. Di antaranya yaitu Yusuf. Dia memiliki integritas sebagai kejujuran dalam Kejadian 39 ayat 1-3. Kejadian 39 ayat 3-4 mengatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow. Karena sang raja Mesir melihat bahwa Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan, maka Yusuf dipercayakan untuk menjaga dan mengurus rumah serta aset yang dimiliki raja. Walaupun saat itu Yusuf bisa menyalahgunakan kepercayaan itu, tapi dia tidak melakukannya karena Yusuf menghormati Tuhannya. Bahkan ketika istri sang tuannya memaksa Yusuf untuk berzinah dengan dia, namun dia menolaknya dan memilih lari. Itu tertulis dalam Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wow, Yusuf begitu menghormati Allahnya, dan dia begitu jujur, sehingga dia menjadi orang yang hebat ketika itu di Mesir. Kemudian yang kedua, kita belajar integritas dari tokoh Daniel. Dia memiliki integritas sebagai komitmen. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-10-12, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel adalah hamba Tuhan yang memiliki komitmen untuk terus berdoa kepada Tuhan dan tidak mau menyembah berhala. Dan kemudian yang ketiga adalah Habakuk. Habakuk memiliki integritas sebagai tanggung jawab. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Habakuk memiliki integritas yang kuat meskipun ketika itu dia sedang dalam situasi sulit.
Dia dihadapkan dengan penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan. Namun itu tidak membuat ia meninggalkan Tuhan Allah. Habakuk tetap percaya kepada pekerjaan tangan Tuhan, bahwa suatu saat Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang-orang benar. Wow, ketiga tokoh ini memiliki integritas dalam hidup mereka yang membuat mereka tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Sama halnya dengan kita, apabila kita memiliki integritas dalam diri kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang taat dan tidak menjadi manusia yang tidak berkarakter. Alkitab mencatat dalam 1 Timotius 4 ayat 12b, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman ini menginginkan kita bukan hanya berbicara dan mendengar saja, tetapi kita harus bergerak, kita harus action, kita harus memiliki integritas dalam perkataan dan tingkah laku kita, agar kita bisa menjadi teladan bagi orang banyak, terkhusus bagi orang-orang percaya, seperti yang dikatakan dalam Timotius tadi. Pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah, teman-teman, kita harus memiliki integritas dalam diri kita agar kita tidak menjadi orang yang hidup tanpa pendirian atau orang yang hidup tanpa karakter yang jelas. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang jujur, berkarakter mulia, dan tulus hati. Sekian renungan hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan renungan hari ini. Bapa, biar kiranya renungan hari ini bisa tertanam dalam hati kami Tuhan, dan juga tertanam dalam pribadi kami, agar kami menjadi makhluk yang berintegritas, agar kami menjadi umat-Mu yang berintegritas Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya kiranya kedepannya kami menjadi teladan yang bukan hanya dalam perkataan, namun juga dalam tindakan kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesehatan, umur yang panjang yang selalu Kau berikan kepada kami, hingga kami bisa mendengarkan renungan hari ini lagi Tuhan. Kedepannya biar kiranya integritas kami lebih terpancar lagi Tuhan, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.